Halo semuanya, kembali lagi di Gusti Jengo Channel. Di video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan kas. Ada karakteristik kas, pengertian, serta sampai ke format hingga masukkan transaksi ke jurnalnya. Penasaran? Tinggal usah lama-lama, kita simak videonya. Pengertian kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia. Kas adalah sebuah investasi yang dapat bersifat sangat likuid, memiliki jangka pendek, dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atas perubahan nilai yang signifikan. Selanjutnya ada karakteristik kas. Yang pertama, aset perusahaan yang paling likuid. Kedua, standar pertukaran yang paling umum. Tiga, dapat menjadi basis perhitungan dan pengukuran. Jenis uang kas yang mayoritas dipakai oleh perusahaan adalah kas kecil atau petty cash dan juga kas di bank atau cash in bank. Yang termasuk kas antara lain ada uang tunai, traveler's check, wesel pos, cek, uang perusahaan, dan kasir cek. Sedangkan yang tidak termasuk kas adalah perangko, deposito berjangka, cek mundur, serta uang untuk tujuan tertentu. Transaksi kas juga masuk ke jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Pengertian jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dikategorikan sebagai penerimaan kas. Sedangkan jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dikategorikan sebagai pengeluaran kas atau kas keluar. Format jurnal penerimaan kas. Di bagian atasnya tentu ada nama perusahaan, jurnal penerimaan kas, dan periode. Untuk kolomnya ada tanggal, keterangan, nomor bukti. Di bagian debit ada kas dan potongan penjualan. Di bagian kredit untuk piutang dagang, penjualan, dan kolom serba-serbi untuk dan yang lainnya yaitu keterangan, nomor, dan jumlah. Sedangkan untuk jurnal penerimaan kas, atasnya sama menggunakan nama perusahaan, jurnal pengeluaran kas, dan periode. Ada tanggal, keterangan, bagian debit ada pembelian, hutang, di kolom serba-serbi ada ref-nya, akun, dan juga jumlah. Di kolom kredit ada kas dan potongan pembelian. Oh iya, ini untuk jurnal penerimaan dan pengeluarannya untuk sistem periodik ya. Berikut contoh transaksi penerimaan kas dan bagaimana masukkan ke jurnalnya. Yang pertama, Devi menyetorkan kas sebesar 70 juta sebagai modal awal untuk membuka usahanya. Jurnalnya adalah kas 70 juta di debit dan juga modal, di bagian akun lain-lain 70 juta di kredit. Yang kedua, Devi menjual barang dagangannya ke toko melon sebesar 10 juta dengan tunai. Masuknya ke kas sebesar 10 juta di debit dan penjualan 10 juta di kredit. Ketiga, menerima pelunasan piutang dari toko ayam sebesar 7 juta. Jurnalnya, kas sebesar 7 juta di debit dan juga piutang sebesar 7 juta di kredit. Selanjutnya, contoh transaksi pengeluaran kas dan pemasukan ke jurnalnya. Yang pertama, melakukan pelunasan hutang ke toko anggrek sebesar 5 juta. Jurnalnya adalah hutang sebesar 5 juta di debit dan juga kas sebesar 5 juta di kredit. Yang kedua adalah membeli barang di toko bawang sebesar 5 juta rupiah, jurnalnya pembelian 5 juta di debit, dan kas 5 juta di kredit. Yang ketiga, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 3 juta rupiah, jurnalnya perlengkapan di lain-lain 3 juta di debit, dan kas 3 juta di kredit. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.